Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu, yaitu Janjimu Ya dan Amin. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Kita akan melihat satu judul firman Tuhan, yaitu menang di dalam pergumulan. Kita akan membaca di dalam kitab Ayub pasal yang ke-7. Ayat ini agak panjang, walaupun nanti kita cuma melihat satu atau beberapa ayat, saudara. Ayub pasal 7 ayat 1 sampai 10. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadamu bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Beranga dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikianlah juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak akan lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Amin. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Ayub ini adalah satu peristiwa di mana kehidupan Ayub dirundung begitu banyak permasalahan, sampai ada satu hal yang Ayub tuliskan di dalam kitab Ayub pasal yang ke-7 ini adalah satu kehidupan yang berat. Satu pergumulan yang tidak akan pernah tahu kapan berakhir.
Satu hal yang harus kita lihat di hari-hari seperti sekarang ini yang tidak menentu, kita akan melihat bagaimana kita bisa menang di dalam pergumulan ini. Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Kalau satu orang bekerja, dia tentu akan mendapatkan upah apa yang dikelakukan. Dalam kitab Galati pasal 6 ayat yang ke-6 dan ke-7, apa yang ditabur itu juga yang dituai. Ketika seorang petani menanam padi, dia akan menuai padi. Bahkan Tuhan pun mengatakan tentang apa yang dikerjakan oleh seorang itu akan mendapatkan upahnya. Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-12. Kita melihat 3 hal di dalam kebenaran firman Tuhan tentang pergumulan daripada manusia, saudara. Yaitu manusia itu harus bergumul, apa dan siapa yang menjadi pergumulan, lalu bagaimana kita bisa memenangkan pergumulan itu. Saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia diawali dengan penciptaan. Tetapi di dalam pasal yang ketiga, ini adalah awal daripada pergumulan daripada manusia. Kita baca ayat itu di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian 3 ayat yang ke-17 dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-17, ini adalah akibat dari manusia tidak menurut apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa ini diusir keluar dari Taman Eden, saudara. Sebab itu dia harus apa? Bekerja. Ini seorang petani yang sedang mencangkul. Ya, kalau mungkin saudara punya kesempatan untuk bisa mencoba bagaimana beratnya mencangkul, saudara. Saya pernah mencoba sekali karena saya punya satu teman dan dia kebetulan sedang mengerjakan di rumahnya. Saya mencoba untuk cangkul, saudara. Memang terasa berat, saudara. Jadi kalau cangkul itu sudah menancap di sawah, kemudian ditarik, itu membutuhkan ya kekuatan ekstra. Tapi Tuhan sudah berkata, ya itu adalah karena tanah itu terkutuk. Dia harus bergumul supaya apa? Tanah itu bisa menghasilkan, itu menjadi satu rezeki di mana orang-orang itu akan mendapatkan makan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bukan hanya berlaku pada zaman itu, tapi berlaku sampai sekarang. Kita lihat poin yang pertama, yaitu manusia ini harus bergumul. Dimulai dengan kejatuhan, manusia tidak menurut kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Dimulai dari Hawa, tapi dalam Kejadian 3 ayat 17 tadi dikatakan, karena kamu menurut apa yang dikatakan oleh binimu dalam terjemahan lama, kalau dalam terjemahan baru istrimu, maka akhirnya Adam dia harus bersusah payah untuk menghasilkan ya rezeki itu dari tanah yang harus diolah. Pada waktu dia tinggal di Taman Eden, hal itu tidak perlu dilakukan. Entah berapa lama, tidak disebutkan di Alkitab, berapa lama mereka tinggal di Eden, tapi mereka merasa nyaman. Dan tidak ada cerita di dalam kitab Kejadian di mana sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa, mereka harus bersusah payah, bahkan dikatakan berpeluh. Orang yang berpeluh itu melakukan sesuatu aktivitas yang berat, ya, atau mungkin udara yang lagi panas. Tapi di sini ada kaitannya, yaitu orang bekerja dengan keras supaya apa? Dia menghasilkan rezeki itu dan untuk bisa makan. Kalau dia tidak melakukan seperti itu, dia tidak bisa makan, saudara. Dalam Ayub pasal 14 ayat yang ke-14 di dalam terjemahan baru dikatakan, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Apa yang dikatakan dalam Ayub 14 ayat 14 ini, saudara?
Ini adalah hari-hari di mana kita hidup itu penuh dengan pergumulan. Apalagi dengan keadaan yang seperti sekarang. Pandemi sudah mulai turun, timbul satu penyakit yang baru, hepatitis. Belum selesai hepatitis, sebenarnya masih ditambah lagi dengan belum selesainya perselisihan antara Rusia dan Ukraina. Itu masih ditambah lagi beberapa hal yang membuat kita akhirnya merasa apa? Aduh, hari-hari saya ini kok merasa begini berat. Mau pergi ke sana ya harus berhati-hati. Mau melakukan itu harus ekstra hati-hati dan seterusnya. Itu adalah merupakan pergumulan. Termasuk juga di dalam kita mencari kehidupan atau untuk mendapatkan rezeki. Itu harus dia berpeluh. Dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, maka dengan berpeluh mukamu engkau akan makan rezekimu, sehingga engkau kembali pula kepada tanah. Ini satu pekerjaan yang tidak akan pernah berhenti, saudara. Di mana manusia itu harus berusaha, semakin hari semakin sulit. Kadang sampai ada orang yang merasa dia sudah tidak mampu lagi. Berapa banyak berita mengatakan seperti di negara RRC, saudara. Begitu banyak orang mulai frustasi. Karena di sana dikatakan ini gelombang COVID yang keempat. Banyak orang mulai mengambil jalan pintas. Sebab mereka merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Lalu mereka mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Padahal kita mengerti firman Tuhan mengatakan bunuh diri itu adalah dosa. Dan orang yang bunuh diri, dia tidak akan boleh masuk di dalam kerajaan sorga, walaupun dia yang membunuh dirinya sendiri. Karena dalam Wahyu 22 ayat 15 dikatakan pembunuh tidak boleh masuk di dalam kerajaan sorga. Orang bekerja demikian rupa, saudara. Kadang sekarang untuk bekerja itu butuh keterampilan. Kalau tadi kita melihat gambarnya ada kerbau didorong orang untuk supaya menggemburkan tanah. Mungkin sekarang tidak seperti itu, tapi sama saja. Untuk bisa menghasilkan rezeki, mereka harus bekerja, saudara. Kadang-kadang kehidupan pekerjaan itu tidak seperti tadi, bisa seperti ini. Duduk di kursi, kemudian berhadapan dengan komputer seringkali, atau mungkin hari-hari ini mulai orang berpikir, kalau komputer atau laptop itu harus membutuhkan baterai, dan kemudian baterai daripada laptop ini nggak bisa lama, saudara. Mungkin cuma 5, mungkin kalaupun tahan lama, bisa 6 jam. Orang mulai berpikir bagaimana saya bisa bekerja lebih daripada 6 jam. Di luar, dimanapun saya bisa bekerja. Mereka punya satu alat lagi yang dinamakan tablet. Yang penting bekerja. Dan dikatakan jikalau barang seseorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Untuk bekerja zaman sekarang nggak mudah. Persyaratannya semakin hari semakin banyak. Dan orang-orang yang sudah berusia senior, mereka akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Dengan perkembangan yang begitu cepat, teknologi itu dipercepat dengan adanya pandemi. Sehingga pandemi ini membuat orang harus semakin hari, dia harus semakin cepat untuk beradaptasi dengan teknologi. Saya ambil contoh kecil, saudara. Chipset daripada HP itu berkembang atau berubah. Kalau dulu sekian lama, mungkin 1,5 tahun. Sekarang hampir 2 bulan, 3 bulan muncul chipset yang baru, saudara. Kenapa? Orang kepingin bekerja lebih cepat lagi. Kemudian mereka juga kepingin supaya bisa bekerja dimanapun. Tapi tidak bisa melepaskan kehidupan daripada manusia itu untuk bekerja. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang bisa menghasilkan uang, mereka kerjakan. Asal bukan dosa, saudara. Sehingga banyak orang ketika sudah bisa melakukan banyak hal, timbul pikiran-pikiran yang mungkin bisa menjadi jahat, saudara. Berapa banyak berita yang sudah kita dengar, ada penipuan dengan teknologi.
Berapa banyak orang kaget-kaget. Ya, kalau dulu orang ditodong dengan senjata tajam, dengan senjata api, sekarang orang dijebak itu dengan teknologi. Di mana kehidupan manusia itu dalam tanda petik, saudara, hampir sudah tidak bisa lagi dipisahkan dengan teknologi. Baik dalam dunia kedokteran, baik dalam kantor, baik di dalam seperti kita mendengarkan khotbah sekarang ini juga menggunakan teknologi. Dan itu butuh orang-orang yang mengoperasikan, men-setting supaya khotbah ini, live streaming ini bisa berjalan dengan baik. Tapi harus ada orang yang mengerjakannya. Apa yang dikerjakan oleh umat manusia semakin hari harusnya semakin efektif, saudara. Dulu kalau orang untuk menyalakan lampu, dia harus datang ke tempat di mana tombol lampu itu dinyalakan. Sekarang kita nggak perlu lagi datang ke tempat tombol lampu itu karena kita bisa menyalakan dari HP kita. Mungkin kita tidak ada di rumah, kita bisa menyalakan lampu, saudara. Itu yang dinamakan kemajuan di mana orang-orang itu semakin hari harusnya hidupnya itu semakin happy, saudara. Semakin senang, semuanya serba canggih. Kadang untuk pasang alarm. Berapa banyak kalau dulu ambil jam weker, disetel jam sekian, kering sekali selesai, ditutup, krek, off alarmnya. Dengan kemajuan lagi mulai jam tangan digital. Bisa titit, alarm pertama, alarm kedua, alarm ketiga, alarm keempat. Itu sudah teknologi yang kuno, saudara. Pada waktu saya SMP, saya sudah menggunakan jam tangan yang bisa alarmnya itu 4 macam. Jadi alarm pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sekarang untuk bisa menyalakan alarm, kita tinggal ngomong saja, saudara. Alarm jam 2 siang langsung disetting, saudara. Oke, dia menjawab seperti itu. Nanti jam 2 siang alarm itu akan nyala. Mungkin kita lagi duduk, nanti kita jam 7 malam, jam 19.00 ada pertemuan. Kita tinggal ngomong, setting jam 19.00, mau lebih 5, lebih 10 dan seterusnya. Itu bisa dikerjakan. Yang penting apa? Kita bekerja dengan lebih baik lagi. Juga di dalam pelayanan. Kita bisa membagi-bagikan kebenaran firman Tuhan itu tanpa dibatasi oleh waktu, tanpa dibatasi oleh jarak. Itu adalah kesempatan yang sangat besar buat setiap kita untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara yang lain yang membutuhkan. Bahkan ketika kita bagikan, berapa banyak orang mendapatkan berkat. Bahkan berapa banyak orang akhirnya dijamah hatinya percaya kepada Tuhan. Cuma melihat dari hasil live streaming. Cuma lihat dari YouTube. Itu satu pelayanan yang indah. Di mana Tuhan bisa memakai segala cara untuk bisa memenangkan banyak jiwa. Saudara, tentang pergumulan kembali. Berapa banyak orang merasa, saya jadi orang benar. Tapi ingat, dalam peristiwa Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3. Orang benar itu masih mengalami yang dinamakan pergumulan, saudara. Ayub ini orang yang dikatakan Tuhan seorang laki-laki. Seorang laki-laki itu biasanya banyak maunya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Matius 5 ayat 28. Kenapa kok tidak seorang perempuan menginginkan seorang laki-laki? Di situ dikatakan seorang laki-laki yang menginginkan seorang perempuan seperti seorang istri atau istrinya, dia sudah berzina. Laki-laki itu lebih banyak jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan mengatakan ini seorang laki-laki yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi jangan lupa, kehidupan orang benar itu juga tidak lepas daripada pergumulan. Ayub sendiri mengalami pergumulan yang begitu dahsyat. Sehingga dalam Ayub pasal 7 tadi kita baca dari ayat 1 sampai 10. Dia berkata, aduh kok berat ya. Kehidupan ini begitu berat. Padahal dunia ini semakin hari semakin indah, saudara. Banyak orang cukup lihat dari video saja sudah merasa senang. Seolah-olah dia berada di tempat itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan
untuk kehidupan manusia. Tuhan tidak pernah menginginkan manusia itu menderita. Tapi kenapa kok terjadi pandemi? Kenapa terjadi hal-hal yang seolah-olah itu semakin menyulitkan kehidupan daripada umat manusia? Kalau orang berpikir seperti itu, dia harusnya juga mengerti bahwa Bapa di sorga tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini adalah pergumulan di mana kita diproses untuk bisa menjadi orang-orang yang lebih dewasa rohani. Kalau dalam surat Korintus dikatakan, ketika kanak-kanak aku berpikir secara kanak-kanak, ketika aku dewasa aku berpikir secara dewasa. Orang yang sudah dewasa dia bisa berpikir jauh, saudara. Kadang-kadang untuk seorang mahasiswa atau seorang yang sudah sekolah untuk mengambil S2, untuk belajar nggak perlu ditunggui. Dia sudah mengerti dengan baik bagaimana dia bekerja, bagaimana dia belajar, sampai dia bisa lulus ujian dengan dapat nilai yang baik. Begitu juga dengan orang Kristen. Ketika kita berada di zaman seperti sekarang ini, Tuhan sudah melihat kita mampu untuk melewati hari-hari yang sulit. Sebab Tuhan lebih tahu dari apa yang kita pikirkan. Tuhan lebih tahu dari apa yang bisa dilihat oleh manusia. Manusia mulai melihat, wah ini akan ada terjadi krisis energi. Kemudian mulai memikirkan cari alternatif yang lain. Padahal Tuhan tahu semuanya, saudara. Sebelum itu terjadi pun Tuhan sudah tahu. Tetapi ingat, manusia itu masih tetap mengalami pergumulan. Walaupun dia orang benar, saudara. Saya ambil contoh yang kedua, yaitu Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah ini juga mengalami pergumulan. Bukan pergumulan karena dia nggak punya uang. Pergumulannya dia ingin mendapatkan seorang anak. Pada zaman itu untuk bisa melakukan ya mau bayi tabung kah atau mau disebut apapun, mereka merasa nggak mungkin. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan itu bisa menolong, saudara. Pada waktu itu Abraham dan Sarah mengalami pergumulan sampai Abraham berkata, saya nggak punya anak. Nanti kalau saya meninggal atau mati, semuanya akan diberikan kepada ya Eliezer, bawahannya dia atau orang upahan daripada Abraham. Itu satu pergumulan yang kadang-kadang orang tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Ketika Tuhan menjanjikan kamu akan punya anak, wah masa sih? Kadang kita dengar janji Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberkati. Loh ini masa yang sulit Tuhan. Iya, bagi Tuhan tidak ada masa yang sulit. Bagi Tuhan itu tidak ada barang yang mustahil. Juga bagi orang percaya itu tidak ada barang mustahil. Markus 9 ayat 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya teringat satu penginjil ketika dia kepingin seorang anak, saudara. Pada waktu itu Bapak Pendeta Rehard Bonke dia datang di lapangan Tambak Sari. Kemudian hamba Tuhan itu dari luar kota dia datang. Kemudian dia kepingin untuk mendapatkan anak dan berdoa kepada Tuhan. Singkat cerita, ketika dia tinggal di hotel, kemudian dia berdoa sama Tuhan. Setelah itu dia dikaruniai anak. Seingat saya akhirnya dia mempunyai 3 orang anak. Buat Tuhan itu bukan sesuatu yang sulit. Contoh berikutnya yaitu Nuh. Ini cocok dengan kehidupan kita zaman-zaman ini. Orang benar ya, tapi keadaan zamannya itu begitu rusak. Dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 10, kejadian itu menceritakan kehidupan daripada umat manusia itu begitu jeleknya sampai Tuhan itu menyesal, saudara. Padahal Tuhan itu kasih, kata 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Tapi zaman itu Nuh begitu rupa keadaan zamannya begitu jelek. Tapi toh saudara, dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-20 dikatakan ada 8 jiwa yang selamat.
Ada 8 orang, yaitu Nuh dan keluarganya, 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya dan istrinya Nuh, masuk di dalam bahtera. Artinya dalam keadaan yang sesulit apapun, seburuk apapun, kalau Tuhan mengatakan selamat, maka orang itu akan selamat. Tidak perlu takut, tidak perlu bingung, sebab Tuhan itu sanggup untuk melindungi. Bahkan dalam Matius 10 ayat 30 dikatakan, rambut satu pun di atas kepala jatuh, itu seizin daripada Tuhan. 8 orang ini adalah 3 anak daripada Nuh, 3 orang mantunya Nuh dan istrinya. Artinya keluarga ini adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan satu dengan yang lainnya. Dalam pergumulan ini saudara, orang-orang benar itu bisa melewati hari-hari yang begitu sulit. Orang begitu najis, orang begitu kejam, orang itu begitu buruk di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan dalam Kejadian 6 tadi dikatakan menyesal. Apa yang dialami oleh Nuh itu juga dialami oleh kita zaman sekarang ini. Di mana kita menghadapi hari-hari yang sulit. Orang-orang benar kadang-kadang menjadi tawanan, saudara. Kita lihat contohnya di dalam kitab Ayub 12 ayat yang keempat. Ayub 12 ayat yang keempat. Aku menjadi tertawan sesamaku, aku yang mendapat jawaban dari Allah. Bila aku berseru kepadanya, orang yang benar dan saleh menjadi tertawan. Kadang ada orang yang benar diposisikan menjadi orang yang salah. Itu satu peristiwa atau keadaan yang tidak menyenangkan. Orang yang tertawan itu tidak senang, saudara. Daniel tertawan gak senang. Yusuf kehidupannya gak bebas. Sebab dia menjadi seorang budak. Sama seperti orang yang tertawan. Apa yang dialami oleh orang-orang benar ini kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita juga mengalami yang dinamakan pergumulan. Bukan artinya kalau sudah hidup benar, sudah percaya kepada Tuhan, tidak ada lagi yang dinamakan pergumulan. Pergumulan itu masih ada. Selama kita masih hidup di dalam dunia, kita masih bisa merasakan pergumulan itu. Dan itu akan terjadi sampai akhir daripada hidup kita. Apa yang terjadi bukan hanya orang-orang seperti Ayub, seperti Nuh, seperti Abraham. Lot itu juga dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-7. Ini dia mengalami keadaan yang begitu buruk. Dikatakan dalam ayat ini, ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Dunia pada zaman itu atau Lot ini tinggal di daerah yang keadaannya buruk, saudara. Orang tidak mengenal hukum. Kalau istilah zaman sekarang itu, ya kalau nggak ada hukum atau istilahnya hukum rimba, yang kuat yang menang, itu keadaan yang sangat menyedihkan, saudara. Nggak ada orang yang mau tinggal di tempat yang seperti itu. Kalau memang nggak ada tempat lain, itu namanya terpaksa. Tapi kalau ada pilihan di tempat yang lain, mereka pasti akan pindah ke tempat yang lain. Karena kehidupan orang yang tidak mengenal hukum, semua berbuat menurut kehendaknya sendiri, itu mengerikan, saudara. Seperti dalam Hakim-Hakim pasal 21, ini pasal yang terakhir dan ayat yang terakhir yaitu 25. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Semua berbuat menurut kehendak hatinya sendiri. Itu diawali dengan Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Sampai ayat yang terakhir yaitu 21. Kehidupan mereka itu begitu bobrok, saudara. Hukum tidak lagi menjadi baik, tapi apa? Menurut kehendak mereka sendiri. Keadaan seperti itu, firman Tuhan sudah mengatakan keadaan di mana ya bangsa itu hidup bengkok dan terbalik. Kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15 terjemahan lama.
supaya kamu tiada bersalah dan hatimu pun tulus menjadi anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah bangsa yang bengkok dan terbalik. Bengkok itu artinya kebenaran yang dibengkokkan. Dalam kitab Ayub dikatakan Allah tidak pernah membengkokkan kebenaran. Kadang-kadang kalau bengkoknya seberapa? Ya sudah namanya bengkok 1 derajat. Kalau ditarik terus, maka bengkoknya akan menjadi sangat lebar, saudara. Apalagi ditambah dengan terbalik. Nah ini gambarnya kelelawar. Dia kalau tidur, kelelawar ini kalau tidur, terbalik, saudara. Secara ilmu pengetahuan, loh masa enak sih? Menurut kelelawarnya enak, saudara. Sebab dia tidak perlu berusaha untuk menahan berat badannya. Sebab apa? Begitu dia dalam keadaan seperti ini terbalik, secara otomatis cengkraman kaki itu akan menggenggam sendiri. Di mana dahan itu bisa digenggam atau di mana tempat dia menggantung, itu secara otomatis kelelawar itu bisa memegang, saudara. Dan dia menganggap bahwa ini yang betul, ini yang seharusnya seperti ini. Padahal ketika kita melihat ke kelelawar ini, kita akan berkata, loh kamu yang terbalik, kamu ini yang bengkok. Enggak, saya yang betul. Ini hari-hari ini banyak orang mengatakan dirinya betul. Banyak orang mengatakan pendapat saya yang enggak bisa salah. Ada orang-orang yang seperti kelelawar ini. Sebab firman Tuhan sudah berkata, ketika kita ada di tengah-tengah bangsa yang bengkok dan yang terbalik ini, kita harus menjadi orang-orang yang tidak bercela. Jangan mengikuti orang-orang dunia. Dalam kitab Rom 12 ayat yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini. Banyak orang-orang merasa, wah saya seperti orang dunia. Contoh yang bisa kita lihat. Berapa banyak orang-orang beriman, cara berpakaiannya, wah ini kok seperti bintang film ini ya. Kalau rambutnya bintang film ini warnanya mungkin saudara, hijau. Ya orang beriman kok bagus ya ganti hijau. Saya bukan orang yang anti semir rambut. Tapi kita gak perlu serupa dengan dunia. Ketika kita memakai baju, pakailah baju itu dengan sopan. Ketika kita memakai baju, pakailah baju itu sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kalau membeli baju, saya bisa beli baju harga sekian. Syukuri, nikmati, pakai dengan sukacita. Apa yang sudah Tuhan beri kepada kita, kita syukuri. Itu tanda kita berterima kasih kepada Tuhan. Kadang ada satu orang memberikan sesuatu, mungkin harganya gak seberapa mahal. Tapi kalau kita mengerti bagaimana orang itu memberikan dengan sukacita, kita harus berterima kasih, saudara. Sekecil apapun kita harus bisa berterima kasih. Kadang ada orang yang bangsa yang atau orang yang pikirannya sudah bengkok dan terbalik. Ini kan soal kecil, saya nggak perlu berterima kasih. Tuhan mengajarkan di dalam kitab Lukas, ada 10 orang kusta, hanya 1 orang yang kembali dan bukan orang Yahudi yang berterima kasih. Orang yang bisa berterima kasih itu orang yang betul, saudara. Kalau orang itu bisa berterima kasih kepada seseorang yang kelihatan, dia juga bisa berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang bengkok dan terbalik ini semakin hari semakin banyak. Kadang-kadang berbuat kejahatan dianggap itu biasa. Berbuat sesuatu aib dianggap menjadi sesuatu yang membanggakan. Merasa saya hebat. Firman Tuhan menuliskan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 19. Aib mereka itu bertuhankan perut. Kalau saya tidak makan di satu tempat yang mewah, yang mahal, harga diri saya jatuh. Sebenarnya yang jatuh bukan harga dirinya, saudara. Tapi orang ini dia terjebak dalam yang dinamakan bertuhankan perut. Kalau kita makan yang sehat. Kalau kita bisa makan sesuatu yang enak, belilah makanan yang enak. Tapi ingat, jangan sampai berhutang. Jangan sampai bertuhankan perut.
Kalau nggak makan lauk ini saya nggak bisa makan. Itu sudah salah. Kalau orang dunia, loh mumpung masih hidup. Kita tidak serupa dengan dunia. Berikutnya poin yang kedua, apa dan siapa yang menjadi pergumulan, saudara. Yang pertama kita akan melihat pergumulan di dalam keuangan. Saya mengambil contoh di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 6. Ayat ini berkata janda, ya janda ini artinya dia orang yang lemah. Kenapa lemah? Dia tidak punya suami. Sehingga pada waktu dia ditagih hutang oleh debt collector, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lihat dengan baik, apa yang terjadi dalam kehidupan janda ini, saudara? Suaminya meninggal. Kemudian kita bisa bertanya, mana saudaranya? Mana saudara seimannya? Saat itu dia harus berhadapan sendiri dengan debt collector. Tetapi untungnya dia ingat. Dia datang kepada Elisa. Aku adalah istri daripada hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Tapi mati sudah. Dan dia harus membayar hutang. Tentu ini bukan jadi satu patokan. Oh kalau begitu hamba Tuhan boleh hutang. Sebaiknya jangan hutang. Sebab orang beriman harusnya dia bisa berpada. Definisi berpada itu 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Tetapi juga tercatat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12. Dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dikatakan berpadalah dengan apa yang ada. Termasuk apa? Makanan. Mungkin kendaraan. Mungkin hal yang lain. Berpada. Tapi dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12. Paulus mengatakan aku bisa berkurang-kurang. Artinya dalam keadaan yang kekurangan pun dia bisa. Tetapi dia juga bisa dalam keadaan yang berlebih-lebih. Artinya orang beriman itu harusnya bisa seperti itu. Ketika dia dalam keadaan berpada, mungkin seperti zaman sekarang, pekerjaannya mulai mengalami kesulitan, atau mungkin pekerjaannya hari-hari ini justru diberkati Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Kalau dapat berkat, ingat kepada orang atau ingat kepada Tuhan yang memberi berkat. Kalau dalam keadaan kekurangan, ingatlah bahwa kehidupan kita ini dipelihara oleh Tuhan. Janda ini menandakan kehidupan yang lemah, saudara. Tapi dia dikatakan dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-16. Hendaknya ia membantu mereka. Ini yang tadi saya katakan. Mana saudaranya secara kekeluargaan? Kok enggak ada yang bantu? Mana saudara seiman yang lain? Kadang-kadang kita tidak bisa menjadi hakim, saudara. Keadaan itu harus dilihat dengan sangat baik. Banyak orang bisa-bisa menghakimi. Wah itu saudaranya enggak rohani itu. Jangan. Karena belum tentu kita tahu dengan tepat keadaannya. Karena Alkitab juga tidak menuliskan. Cuma kita bisa lihat mana saudaranya. Oh dia cuma anak tunggal. Oke. Mana saudara seimannya. Oh dia pada waktu itu dia gak pernah ikut persekutuan sel. Orangnya suka menyendiri katanya. Oke. Tapi ini dalam keadaan kesulitan. Dan Tuhan katakan seharusnya keluarganya itu yang membantu. Supaya tidak menjadi beban daripada yang lain. Kenapa janda ini atau orang ini perlu dibantu? Banyak orang yang hari-hari ini seperti janda ini sudah. Lemah. Kerjaannya gak jalan. Kadang-kadang bingung. Sudah selesai kuliah, saya ini mau kerja apa? Apa yang harus dilakukan? Gak tahu. Datanglah kepada Tuhan. Dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, ayat yang ke-30, 29, 30. Yang letih lesu dan berbeban berat. Beban berat itu termasuk gak punya kerjaan. Beban berat itu termasuk apa? Usahanya macet. Dan Tuhan mengatakan datanglah kepadaku maka aku akan memberikan kelegaan.
Orang yang hidup sebagai janda, bangsa yang dianggap sebagai janda, dikatakan dalam Yeremia 51 ayat yang kelima, sungguh Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam, sebagai negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan terhadap Maha Kudus Allah Israel. Yeremia 51 ayat yang kelima ini sudah dalam terjemahan baru, tidak ditinggalkan sebagai janda. Artinya kehidupan orang Israel itu harusnya senang, saudara. Sebab Tuhan menolong, bukan hanya satu orang saja, tapi satu bangsa. Bahkan Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan sebagai janda. Sebagai seorang janda tidak punya suami. Israel dijamin oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yohanes tidak sebagai yatim piatu. Dalam Yeremia 51 ayat yang kelima ini dikatakan tidak ditinggalkan sebagai janda. Sebagai orang-orang yang lemah. Sebagai orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sebab Tuhan yang akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan daripada janda itu, saudara. Contoh lain dalam 1 Timotius 5 ayat yang kelima dalam terjemahan lama. Seorang janda itu atau seorang yang lemah, saya identikan. Karena janda itu dia akhirnya datang ke Elisa dan minta supaya apa? Jawabannya seperti apa? Ketika saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan penagih itu datang untuk mengambil kedua orang anaknya. Dia datang kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius 5 ayat yang kelima ini dikatakan, adapun perempuan yang janda betul, yaitu badan, dalam terjemahan lama sudah, sebatang kara, ia berharap kepada Allah dan bertekun di dalam doa dan permintaannya siang dan malam. Kalau janda itu berharap kepada Tuhan, doanya itu siang dan malam, artinya terus menerus doa kepada Tuhan. Tuhan itu bisa menjawab, saudara. Kadang kalau dengar satu orang, ya janda, saudara, karena suaminya meninggal, dia menyaksikan, puji Tuhan, dulu saya itu kalau bekerja sering mengalami kegagalan. Kerja ini nggak berhasil, kerja itu nggak berhasil. Akhirnya apa? Ya sudah, dia cuma menjadi ya istri, ibu rumah tangga. Di rumah saja. Tapi pada waktu suaminya dipanggil oleh Tuhan, mau tidak mau dia harus bekerja. Dalam pikirannya, mindset sebagai orang yang pengalaman dulu saya tidak bisa bekerja. Tapi ketika dia berdoa, ketika dia minta tolong sama Tuhan, apa yang dikerjakan itu bisa berjalan dengan baik. Dan sampai hari ini dia tidak kekurangan, saudara. Seperti perempuan janda ini, yang awalnya dia itu minus, ditagih hutang tidak punya uang. Kemudian Elisa berkata, apa yang ada padamu, buli-buli. Kemudian tuangkan itu, cari buli-buli, tempayan-tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu dituangkan. Kenapa Tuhan menurunkan berkat itu begitu luar biasa? Karena si ibu ini, dia berdoa kepada Tuhan. Ternyata ibu ini ya berdoanya bukan cuma sendirian, bersama anak-anaknya. Buktinya apa? Anak ini ketika disuruh untuk meminjam tempayan kepada tetangga-tetangganya, tidak diceritakan di Alkitab, waduh ma saya repot ma, waduh ma saya lagi sibuk ma. Enggak, saudara. Dikerjakan begitu rupa sampai tempayan itu begitu banyak. Kenapa saya berkata begitu banyak? Sebab si Nabi Tuhan atau Elisa ini berkata, kamu hidup ya dari sisa apa yang hasil daripada buli-buli itu, minyak dari buli-buli itu yang dituangkan ke dalam tempayan. Dan tidak pernah diceritakan lagi di Alkitab si janda ini kekurangan. Itu pemeliharaan Tuhan. Ketika Tuhan memelihara itu luar biasa. Kita lihat lagi contoh di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-9.
Maka Tuhan memelihara orang dagang, ditetapkannya anak yatim dan janda perempuan. Ayat ini mengatakan apa? Janda ini dipelihara, saudara. Oleh siapa? Tuhan. Ini gambar bisa dilihat bagaimana Elia itu minta supaya diberikan, atau janda Sarfat itu membuat roti, saudara. Si janda Sarfat berkata, saya cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak. Saya mau membuat kue, setelah itu saya makan dengan anak saya, besok sudah gak tahu, saya gak punya lagi. Tapi ayat ini dalam Mazmur 146 ayat yang ke-9, di dalam terjemahan lama dikatakan, maka Tuhan memelihara orang dagang, ditetapkannya anak yatim dan janda perempuan. Akhirnya janda Sarfat ini di masa kekeringan, orang gak bisa makan, tapi janda ini dipelihara oleh Tuhan. Sampai kekeringan itu dalam tanda petik lewat, saudara. Kalau Tuhan memelihara, tidak mungkin kekurangan. Orang Israel 40 tahun di padang gurun. Di sana tidak ada delivery, saudara. Di sana cuma ada apa? Pasir. Tapi selama 40 tahun tidak ada satu orang pun Israel yang mati kelaparan. Kenapa? Karena Tuhan yang memelihara. Di masa pandemi ini orang-orang yang betul-betul berharap kepada Tuhan, dia tetap akan hidup. Dia tetap akan bisa melewati hari-hari yang sulit sebab Tuhan yang memelihara. Kalau saya ambil contoh, ada seorang petugas, dia punya kesukaan melihara ini, saudara, burung dalam sangkar, saudara. Waktu liburan ini dia pulang. Waktu ketemu kemarin saya tanya, kamu kemarin pulang? Iya. Terus saya tanyanya begini, loh, lalu burung yang dalam sangkar itu yang melihara siapa? Oh, saya pulangnya cuma 1 hari katanya, saudara. Loh, kenapa kok 1 hari? Iya, siapa yang memberi makan burung dalam sangkar itu? Nah, burung dalam sangkar itu seumpama kita orang beriman. Karena yang punya itu begitu sayangnya, saudara. Apa yang dilakukan? Makanannya diberi. Tidak perlu beli sendiri. Seperti kita. Ketika kita dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Seperti janda ini, gambar ini. Dia tidak perlu beli tepung sendiri. Masa kelaparan itu harga tepungnya mungkin mahal, saudara. Karena tidak disebutkan. Harga minyaknya juga mahal. Tapi orang yang dipelihara oleh Tuhan, dia tetap terjaga. Selain itu, janda itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan itu seringkali apa? Belas kasihan. Ini dicatat di dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 12 sampai 15. Satu peristiwa di mana orang-orang itu mengantar mayat daripada anak seorang janda. Tuhan berbelas kasihan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan membangkitkan. Sebab dia punya belas kasihan. Orang yang lemah mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Ini tentang keuangan. Yang kedua tentang pergumulan dalam pekerjaan, saudara. Di dalam pekerjaan ini kita lihat bagaimana Ishak itu ketika ditinggal mati oleh Abraham, dia tinggal dinamakan dekat sumur yang dinamakan Lahairoi. Apakah ini benar sumur itu atau tidak? Saya cuma ambil dari internet, saudara. Ya. Yang penting ini gambar daripada sumur di mana Ishak itu begitu memperhatikan tentang sumur ini. Dia mulai menggali sumur yang digali oleh bapaknya tetapi ditutupi kembali oleh orang Filistin. Kemudian dirampas. Sumur ini cerita tentang kehidupan. Kadang-kadang di dalam pekerjaan ada orang-orang yang berbuat nakal, curang. Juga di dalam pelayanan. Contohnya Yudas. Contoh yang lain Demas. Contoh yang lain seperti orang-orang yang diberi makan
oleh Tuhan sampai kenyang. Pada waktu itu ketika Tuhan disalib, nggak ada satu orang pun yang ingat mereka pernah dapat makanan sampai kenyang. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Si Ishak ini dia cari, walaupun ditutup, sumur yang sudah ditutup itu digali oleh dia, dirampas. Dia nggak ribut, saudara. Kadang-kadang kita memang harus berbicara apa yang terjadi. Seringkali hal seperti itu bisa tidak diterima oleh orang yang tidak suka. Tapi apakah kita tidak boleh cerita? Ceritakan aja apa yang sebenarnya. Supaya apa? Kita bisa tahu bahwa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ada satu orang di luar kota, dia itu sewa tempat. Ketika dia sewa tempat, Tuhan itu luar biasa, dia memberkati orang itu sampai gampangannya, saudara. Kerjaan yang dia kerjakan yang tempat sewa itu, orang datang berbondong-bondong laris, saudara. Kemudian apa? Si pemilik tempat itu akhirnya kepingin sama seperti si penyewa. Dia tidak bisa langsung mengusir. Apa yang dilakukan? Dia mulai menaikkan harga daripada uang sewa. Sampai satu titik di mana penyewa itu berkata, sudah, saya kalau diminta untuk membayar sewa dengan harga yang sekian tinggi, saya stop. Ini adalah goal daripada si pemilik tempat. Ketika si penyewa ini pergi, si pemilik tempat itu menjual barang yang sama persis dengan apa yang dijual oleh penyewa. Secara akal orang berpikirnya apa? Oh, kan sudah sama. Bahasa gampangannya itu tinggal jiplak, saudara, atau mencontoh. Sudah tinggal dijalankan. Berkat daripada Tuhan itu yang bisa membuat orang itu jadi kaya. Bukan karena akal-akalan seperti itu. Loh, apa nggak boleh tempat saya ini diminta? Loh iya, memang tempatmu. Tapi keinginanmu untuk bisa menyamai orang si penyewa itu, pemilik itu nggak bisa semena-mena seperti itu. Nggak bisa seperti kalau komputer copy paste selesai. Setiap orang itu dapat berkat sendiri-sendiri daripada Tuhan. Seperti Ishak, direbut, buka sumur lagi. Direbut lagi, buka sumur lagi. Sampai ada satu sumur yang dinamakan Sitna. Ada sumur lagi sebelumnya dinamakan Rehobot. Di mana dia tidak lagi direbut, tidak lagi mengalami pergumulan. Kemudian ya dalam sakit, saudara. Ya, pergumulan dalam sakit. Orang yang sakit itu dia mengalami masa-masa yang nggak enak. Ada yang lumpuh 38 tahun, ada yang pendarahan 12 tahun. Ya, yang pendarahan ini diceritakan dalam Markus 5 ayat 25 sampai 29. Juga orang yang sakit lumpuh 38 tahun itu dalam Yohanes 5 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Ini adalah pergumulan-pergumulan daripada termasuk orang beriman. Kemudian pergumulan keluarga, saudara. Ada orang yang bergumul karena anaknya. Contohnya dalam Imamat 10 ayat 1 dan 2 itu tentang Nadab dan Abihu. Seorang anak imam besar tapi mati di dalam pelayanan. Untungnya si Harun ini adalah orang yang cinta kepada Tuhan. Secara manusia bapak itu dia pasti juga sedih, saudara. Tapi kalau kita bandingkan dengan Imam Eli yang sama-sama imamnya, Harun tidak dihukum oleh Tuhan sebab Musa diberitahu oleh Tuhan bahwa Harun tidak boleh berduka cita. Dan si Harun menurut, saudara. Beda dengan Imam Eli. Pergumulan daripada Harun itu ya berat. Tapi Imam Eli akhirnya apa? Karena dia tidak menurut apa yang dikatakan Tuhan. Dalam sehari anak dan Imam Eli mati, saudara. Itu jadi satu pergumulan. Kadang ada anak-anak yang tidak bisa dinasehati. Loh, yang salah anaknya. Kalau sampai terjadi seperti itu,
Ada mungkin, seberapa banyak saya tidak menghakimi, tapi ada anak-anak yang merasa orang tuanya tidak pernah dengar apa yang menjadi keinginan daripada anak itu. Saudara. Ambil contoh saja, ringan saudara. Ketika satu keluarga pergi ke toko, ya karena si anak ini kepingin baju, kemudian sesuai dengan keinginan hatinya. Model baju itu sekarang macam-macam saudara. Ya tentu kalau pakai baju yang sopan, kemudian jangan mini, kemudian jangan tipis. Nah saudara ngerti itu. Tapi si anak ini sudah istilahnya nurut saudara. Sudah nggak mini, nggak tipis, kemudian tidak seperti pakaian perempuan sundal dalam Amsal 7 ayat 10. Karena baju sekarang ada yang disebut modelnya asimetris. Artinya apa? Mungkin lengannya yang satu pendek, yang satu panjang. Si ibu mungkin ketika lihat anaknya, waduh bajunya kok modelnya nggak suka. Ya kalau si ibu ini mengerti daripada anak itu, ya udahlah ini satu perkara perbedaan selera. Di mana satu anak dengan ibu belum tentu sama. Di mana seorang anak dengan bapak belum tentu sama. Tapi kalau tentang firman Tuhan, menghormati orang tua, Efesus 6 ayat 1 dan 2, kita harus hormat kepada orang tua. Tapi kalau cerita tentang kebenaran, kita harus berani ngomong yang betul, selalu diikuti dengan apa? Sopan. Ada anak-anak yang tidak bisa dinasehati, seperti akhirnya mati Nadab Abihu, seperti anaknya Ayub. Di poin yang kedua, anak dan istri, ini anak daripada Ayub dan istri daripada Ayub. Anak ini daripada Ayub cuma bisanya pesta pora. Kalau tadi anak daripada Harun atau imam besar, dia memakai api yang lain. Kadang ada orang yang berkata, loh kalau Ayub itu kan bukan imam. Iya, dia sebagai suami, sebagai ayah dia harus menjadi seorang imam. Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Selesai anak-anak itu berpesta secara bergantian di rumahnya. Kemudian Ayub apa? Mempersembahkan korban persembahan untuk Tuhan. Tapi itu aja gak cukup. Sebab setiap anak dia juga harus mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan. Istrinya Ayub sama saudara. Kadang ada istri yang tidak bisa menerima keadaan daripada suaminya. Suami itu bukan Superman. Bukan semuanya. Belum tentu suami A dengan suami B itu sama. Dan kebanyakan memang tidak sama. Dan yang harus diperhatikan, suami itu bukan orang sempurna. Masih ada kekurangannya. Masih bisa marah. Masih bisa keliru. Masih bisa bodoh saudara. Tapi anak dan istri ini jadi pergumulan. Kenapa? Si istri selalu minta sesuatu yang suaminya mungkin tidak bisa memberikan. Saudara. Ada istri yang berkata, wah teman saya dibelikan tas yang harganya sekian. Harga tas sekarang itu mahal saudara. Bukan hanya puluhan, ratusan, sampai ada yang miliatan saudara. Kadang ada tuntutan seperti itu. Kalau istri yang baik, dia bisa menerima keadaan suaminya. Sebab itu kalau sebelum menikah, calon istri dan calon suami itu dibutuhkan kejujuran. Jangan berkata bohong. Jangan menyembunyikan sesuatu. Sehingga pada waktu masuk di dalam pernikahan, suami dan istri itu ya hidupnya bahagia, saudara. Tidak ada beban. Ada istri yang seperti istrinya Ayub, tapi juga ada suami. Kita lihat di yang nomor 3, 1 Korintus 7 ayat 3. Suami itu punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Suami itu sebagai kepala. Kalau mengerjakan sesuatu yang berat, suami harus berani korban.
Kadang suami tidak berani korban. Loh, dia kan tubuh, saya ini kan kepala. Suami yang mencintai istrinya, dia berani korban untuk istrinya. Abraham saja belum sempurna, saudara. Dia tidak berani mati untuk istrinya. Ketika ketemu dengan Abimelek, dia ngomong gini, berkata seperti ini, kamu saudaraku ya, nanti kalau kamu ngaku sebagai istriku, saya dibunuh loh. Dia lebih sayang dirinya, padahal dia sebagai kepala daripada tubuh, yaitu istri. Dalam kitab Efesus pasal yang kelima, itu cerita bagaimana suami itu harusnya seperti Kristus yang mau berkorban untuk jemaat atau untuk gereja sampai mati. Ada satu hamba Tuhan di luar negeri, istrinya ya kalau saya nggak salah ingat kena ginjalnya tidak berfungsi. Akhirnya si suami itu berkata, saya kan punya 2, saya berikan 1. Itu pengorbanan, saudara. Kadang ada suami yang egois. Mungkin istrinya menitipkan, nanti pulang lewat mana? Umpama, saudara, lewat jalan ini. Tolong ya titip belikan kecap 1 botol. Wah, saya ini sudah capek. Sudah besok aja kamu beli sendiri. Itu cuma contoh ringan. Kalau suami itu betul-betul mengasihi istri, ya si istri itu tidak perlu bergumul untuk suaminya. Kadang ada suami yang suka judi. Istrinya sampai nangis-nangis, saudara. Karena uangnya habis. Tidak ada ceritanya orang berjudi kemudian kaya raya. Kalaupun kaya raya itu cuma sementara. Sebab itu firman Tuhan mengajarkan ada satu judul buku yaitu yang ditulis oleh Bapak Pendeta Yusuf BS tentang judi. Orang beriman jangan judi. Yang kelima, saudara, ingin memiliki keturunan. Ini ada gambar seorang yang hamil. Di Alkitab ternyata itu ada 7 orang wanita yang diberi anak oleh Tuhan itu dengan cara yang luar biasa. Ya tentu karena waktunya terbatas, saya cuma menunjukkan aja. Saudara mungkin kalau ini pun lewat begitu cepat, saudara bisa mengulangi. Kemudian ini juga bisa di screenshot dan di print, saudara. Saya ambil beberapa contoh seperti ya ini, saudara, Ribkah, saudara. Dia harus menunggu 20 tahun untuk bisa punya seorang anak. Dari semua cerita ini, 7-7-nya ini adalah karena doa. Mereka termasuk perempuan Sunem ini, Hana, istri Manoah, Rahel, itu karena doa. Dan Tuhan bisa melakukan mujizat. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kira-kira 4-5 tahun yang lalu, mungkin sampai hari ini, saudara, orang melakukan bayi tabung itu belum tentu berhasil 100%. Bayarnya mahal, iya. Si dokter sendiri yang sudah pengalaman, dia berkata, ya saya melakukan bagian saya, menemukan sel telur dan sel laki-laki, ya. Kemudian apa? Dimasukkan ke rahim. Selanjutnya sigot itu tumbuh atau tidak. Si dokter itu cuma ngomong hanya Tuhan yang bisa melakukan. Kadang ada orang pergumulannya untuk mempunyai seorang anak itu tidak mudah. Bayar mahal sampai ratusan juta pun belum tentu berhasil. Ada satu orang ibu di luar pulau. Satu ketika dia kepingin anak perempuan, saudara. Ketika itu si ibu ini dia telepon ke satu hamba Tuhan, lalu dia ngomong seperti ini. Saya kalau untuk punya anak, saya sudah pergi ke Jakarta. Di rumah sakit, di beberapa dokter, dan dokter berkata ada mium di kandungannya. Untuk punya anak itu sulit. Dia sudah punya seorang anak laki-laki, dia kepingin anak perempuan. Kemudian dia pergi ke negara tetangga, jawabannya sama.
adamium di kandungan itu demikian besar sehingga kamu tidak mungkin hamil. Ketika ibu itu telepon ke si hamba Tuhan cuma ngomong gini, ya apa yang dilakukan oleh dokter itu memang secara medis nggak mungkin. Kita berdoa, lalu doa sudah. Bulan depannya si ibu ini hamil dan yang luar biasanya lagi, ibu ini diberi anak perempuan sudah. Padahal secara bayi tabung pun nggak pernah bisa dijamin ya anak itu laki atau perempuan. Saya cuma pernah dengar terjadi satu keributan yang besar. Sehingga kalau sekarang untuk proses bayi tabung itu kalau saya nggak salah ingat saudara. Itu harus menandatangani 15 halaman. Termasuk salah satunya tidak bisa dijamin bahwa anak itu laki atau perempuan. Tapi kalau Tuhan bekerja, tidak sulit. Ini 7 contoh. Belum lagi contoh-contoh yang lain. Tuhan bekerja itu tidak pernah di bawah standar manusia. Tuhan itu bekerja selalu di atas dari apa yang bisa dikerjakan oleh manusia. Kalau tadi kita menyanyikan lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kadang kita tidak pernah secara akal itu sanggup untuk ngerti Tuhan. Gimana Tuhan? Tidak tahu saudara. Tuhan bisa menyelesaikan semua itu dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Kadang untuk berpikir Tuhan, ini caranya untuk menyelesaikan gimana Tuhan? Tidak tahu. Ada satu orang, dia pingin pergi ke tempat yang jauh. Karena ada sesuatu keperluan saudara. Dirancangkan, dipikirkan, didoakan kadang. Apa ya yang harus dikerjakan? Seperti zaman sekarang ini. Apa yang terjadi? Ketika melangkah pandemi jadi endemi. Ini muncul lagi perang di Ukraina, di Rusia. Ya udah, sembahyang aja. Kalau kita berjalan sama Tuhan, kita nggak perlu takut saudara. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Itu lebih daripada pengawal pagi, pengawal penjaga. Kalau penjaga itu kadang-kadang tertidur. Dalam Mazmur dikatakan penjaga Israel tidak pernah tidur. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Kalau kita berjalan sama Tuhan, ketika kita menghadapi permasalahan, jangan takut sebab Tuhan itu lebih besar dari semua yang ada di dalam dunia. Poin yang ketiga saudara. Bagaimana bisa memenangkan pergumulan? Yang pertama kita harus cerdik dan tulus. Orang yang cerdik dan tulus, nah ini gambarnya cerdik itu ular, tulus itu burung merpati. Orang itu bekerja atau melayani atau melakukan sesuatu itu dengan hati dan akal. Kalau boleh saya identikan, gambar ular itu dikasih gambar otak, saudara. Kalau tulus itu urusan hati, bukan otak. Tapi kedua hal ini, pikiran dan hati itu harus cocok dengan firman Tuhan. Cerdiknya seperti ular, tapi tulus. Itu tidak bisa terpisahkan. Kalau satu orang makan, makannya apa? Minumnya apa? Seperti beli sepasang sepatu. Cerdik dan tulus. Orang yang seperti ini dalam Amsal 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan, ayat 5 dan 6, maka engkau kelak mengerti hal takut akan Tuhan serta mendapatkan pengetahuan akan Allah. Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat dan daripada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal. Jadi kalau orang itu takut akan Tuhan, dia akan mendapatkan pengetahuan. Tuhan memasukkan pengetahuan, Tuhan memasukkan kepandaian seseorang ke dalam pikiran seseorang. Lebih daripada orang yang menginstal program. Lebih daripada orang menambahkan memori di dalam komputer. Atau mungkin
penyimpanan yang ditambah begitu gampang sekarang menambah. Tuhan lebih daripada itu. Tuhan tinggal berbicara dan itu jadi, saudara. Untuk bisa kita menang, kita harus punya akal. Pikiran Kristus. 1 Korintus 2. Pikiran Kristus itu yang kita bisa membuat kita jadi orang-orang yang berhikmat. Menjadi orang-orang yang bisa mengerti apa keinginan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Pikiran Kristus. Yang kedua, saudara, untuk bisa kita menang di dalam pergumulan, kita harus tahu tipu daya daripada iblis. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11, supaya jangan kita dialahkan oleh daya iblis, karena kita mengetahui muslihatnya. Ini contoh yang Tuhan berikan pada waktu itu mereka mendengarkan perkataan Tuhan bahwa Tuhan atau putra manusia Yesus akan mengalami aniaya. Dalam Markus 8 ayat 31 sampai 34. Kemudian Petrus itu punya perkataan yang baik, saudara. Dia berkata, dijauhkan daripada engkau. Nah, artinya apa? Si Petrus ini sayang kepada putra manusia Yesus. Tapi putra manusia Yesus berkata apa? Hai iblis, pergi ke belakangku. Enyahlah iblis. Mungkin Petrus mengatakan, loh saya kan maksudnya baik. Iya. Di balik kebaikan itu ada tipu daya daripada iblis. Kadang putra manusia Yesus pada waktu mengalami pencobaan diberitahu, ini loh ada batu, ubah jadi roti. Kamu kan lapar. Iblis itu tidak pernah berbuat sesuatu yang baik. Apa yang dilakukan itu hanya untuk menipu. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblis itu penipu, pembunuh, bapak pembohong. Dalam Yohanes pasal yang ke-10. Iblis itu pembinasa. Kadang-kadang kelihatannya baik, saudara. Oh saya bantu, oh saya lakukan seperti ini. Nanti yang sakit disembuhkan. Bohong. Jangan pernah ketika menghadapi pergumulan, lari kepada iblis. Iblis itu adalah bapak pembohong. Dia akan membunuh. Dan orang beriman yang pergi kepada iblis itu adalah orang yang bodoh. Sebab orang beriman itu punya Tuhan. Yang jauh lebih besar kuasanya. Yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Buat apa? Kalau kita punya satu barang yang lebih bagus, kemudian ada satu barang yang lebih jelek. Lalu kita ngomong, enggak dah, ini barang yang bagus, tak simpan terus saja, saya pakai barang yang jelek. Sampai satu ketika barang yang baik ini sudah tidak bisa lagi digunakan. Kita harus berpikir dengan cerdik, saudara. Kalau memang kita diberi kesempatan oleh Tuhan dan kita memang punya barang itu, kita pakai saja dengan sukacita. Loh nanti kan rusak. Rusak itu bukan karena dipakai. Rusak itu karena pemakaiannya yang tidak betul. Kenapa iblis seringkali menawarkan hal-hal yang indah? Karena banyak orang Kristen yang tertipu. Mudah ditipu. Kalau kamu menyembah aku akan memberikan kamu kekayaan. Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya dapat seluruh dunia kalau jiwamu binasa? Buat apa, saudara? Kalau orang hidup di dalam dunia paling 70-80. Kemarin saya membaca ada satu orang yang hidupnya atau orang yang tertua itu berapa waktu yang lalu sampai 100 lebih. Tapi ya sudah, ya hidupnya sudah nggak bisa maksimal. Buat apa dalam dunia ini? Ketika kita kembali kepada Tuhan, seperti tadi dikatakan, kamu akan bergumul terus sampai kepada berpulang kepada Bapa. Dari debu kembali kepada debu. Jadi jangan sampai mau ketipu oleh iblis. Yang ketiga, saudara, supaya kita menang di dalam pergumulan, memiliki pedang roh. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-17. Gambar ini menunjukkan, dan sambutlah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan.
Firman Tuhan ini yang membuat kita bisa melawan iblis, mengalahkan iblis, yang bisa memisahkan ya antara sumsum dan tulang itu dengan begitu luar biasa dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sehingga kita bisa menang melawan iblis. Karena firman Tuhan ini yang membuat putra manusia Yesus menang di dalam pencobaan. Dalam Lukas 4, dalam Matius pasal 4. Putra manusia Yesus menang sebab apa? Dia punya firman Tuhan. Dia punya pedang roh untuk mengalahkan segala tipu daya daripada iblis. Iblis itu kalau berbicara saudara, sangat meyakinkan. Buktinya apa? Hawa yang diciptakan oleh Allah menurut peta dan teladan Allah, seperti gambar daripada Allah sendiri, tertipu. Kalau kamu nurut apa yang dikatakan Allah, kamu tidak tahu baik dan jahat. Coba dululah. Ini tipu daya daripada iblis. Jangan pernah mau minum anggur dunia. Dalam Ulangan 32 ayat 32 sampai 33. Anggur dunia itu adalah ular beludak. Orang yang minum anggur dunia dalam Lukas 5 ayat yang ke-39. Tidak ada satu orang pun yang mau kembali minum anggur yang baru. Karena anggur yang lama itu enak menurut daging. Sebab itu kita harus punya firman Tuhan berakar sungguh-sungguh. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Sehingga kita bisa melawan segala tipu daya, kata-kata daripada iblis itu harus dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan mau ditipu dengan kata-kata daripada iblis. Seperti tadi Petrus berkata, dijauhkan daripada engkau hal seperti itu. Maksudnya baik secara manusia. Tapi kalau putra manusia Yesus menuruti, itu celaka. Sehingga putra manusia Yesus dalam Matius 16 berkata, hai iblis, pergi ke belakangku. Itu adalah kata-kata daripada Tuhan. Kemudian yang keempat saudara. Untuk bisa menang di dalam pergumulan, kita itu butuh yang dinamakan persatuan. Dalam Imamat 26 ayat yang ke-8. Nah, di situ ada gambar sapu lidi, saudara. Ya. Sapu lidi ini kalau satu sapu dipatahkan itu mudah. Tapi kalau sudah menjadi satu kesatuan, itu tidak gampang dipatahkan atau bahkan nggak bisa patah. Sama seperti kertas, kalau satu kertas disobek itu mudah. Tapi kalau kertasnya tebalnya sekian saudara, mana ada orang yang bisa nyobek kertas yang tebalnya 50 cm saudara. Demikian juga orang beriman. Kalau orang manusia, kalau perkumpulan atau persatuan manusia seperti ini, gambarnya 7 orang jadi satu, wah luar biasa. Dia bisa melakukan banyak hal. Tapi di dalam bidang rohani, ya 7 ditambah 1, yaitu Kristus, Immanuel. Matius 1:21 dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita, jadi tidak terbatas. Orang yang punya Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Dia selalu menang di dalam pergumulan. Sulit apapun pergumulan itu, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Sebab Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Bahkan musuh yang terakhir, yaitu maut, sudah dikalahkan. Orang beriman yang bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan, punya persatuan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Doa, mendoakan orang sakit. Doa orang benar itu besar kuasanya saudara. Hari-hari ini kita bisa praktek banyak mendoakan orang. Ada satu orang ibu, ya dia mengatakan cucunya sakit saudara. Kemudian satu hamba Tuhan dengan iman saudara, dia berkata besok trombosit daripada cucumu itu akan normal. Padahal si hamba Tuhan itu tidak ketemu sama si cucu. Tidak ketemu sama ibu. Sama neneknya atau emaknya itu saudara. Apa yang terjadi? Besok paginya trombonya normal saudara. Kemudian si nenek ini berkata,
leukositnya itu masih rendah, di bawah normal. Si hamba Tuhan ngomong, oke, kita doa lagi. Besok leukosit itu akan normal. Setelah dicek, saudara, besoknya leukositnya normal, saudara. Kalau kita doa dan Tuhan bekerja, bukan karena si hamba Tuhan, bukan karena si nenek, karena Tuhan. Tuhan bisa mewujudkan permintaan doa itu cuma dengan apa? Seperti orang menyalakan lampu, on off. Tuhan bisa bekerja lebih daripada itu. Kalau orang-orang beriman itu berdoa bersama-sama, luar biasa. Ketika tembok Yeriko yang begitu tebal, Tuhan mengatakan, kamu kelilingi. Mulai dari imam, kemudian pasukan, orang Israel keliling, saudara, tembok Yeriko. 13 kali tembok Yeriko itu dikelilingi. Itu enggak ada satu orang pun yang ini, ya sudah kamu ajak yang keliling, saya duduk-duduk aja. Enggak. Mereka bersama-sama mengkelilingi tembok Yeriko dan tembok Yeriko itu roboh. Kenapa? Di situ ada persatuan orang-orang beriman dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Poin yang terakhir, untuk bisa menang di dalam pergumulan ada di pihak Tuhan. Rom 8 ayat yang ke-31. Nah ini OHP daripada Pak Gembala atau Pendeta Yusuf BS. Ini menggambarkan apa? Ada banyak permasalahan yang harus dihadapi orang-orang beriman. Pergumulan tadi seperti punya anak, pekerjaan, keuangan, mungkin jodoh, mungkin sekolah mau pilih jurusan. Karena sekarang orang untuk pilih jurusan fakultas di universitas itu bingung. Semakin hari jurusan itu semakin banyak, saudara. Entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang, kalau dulu ekonomi itu apa? Akuntansi manajemen. Sekarang ada bisnis internasional. Sekarang ada lagi yang lain lagi. Banyak hal. Dulu kalau masak ya sudah masak satu bidang aja. Ada nanti dicampur dengan perhotelan dan sebagainya. Tapi kalau kita ada di pihak Tuhan, kita nggak perlu bingung. Tanya sama Tuhan, Tuhan saya sekolah apa Tuhan? Mungkin ada yang cari jodoh, Tuhan jodoh saya seperti apa? Sembahyang sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, itu Tuhan bisa memberikan yang terbaik. Pekerjaan sama. Saya mau kerja apa? Sekarang pekerjaan itu begitu banyak sehingga orang bingung. Saya mau kerja apa ya? Caranya gimana ya? Mesti modalnya seperti apa, punya kepandian apa, pengalamannya gimana. Tapi kalau kita hidup di pihak Tuhan, Rom 8:31 dikatakan, jika Allah beserta kita, kita pasti menang, saudara. Amin. Tuhan pasti membuat kita jadi orang yang menang. Bahkan dalam Rom pasal 8 ayat yang ke-35 sampai ke-37, ayat 37 berkata, kita ini lebih daripada pemenang. 2 Korintus 2 ayat yang keempat dikatakan kita pawai kemenangan. Sebab itu ketika masuk dalam pergumulan, saudara jangan takut. Kemenangan itu sudah ada di tangan Tuhan. Ketika kemenangan itu sudah ada di tangan Tuhan, setiap orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, dia pasti juga akan mengalami kemenangan di dalam setiap pergumulan. Kita tutup dengan lagu ini, lalu kita akan masuk di dalam doa, saudara. Janjimu ya dan amin Tuhan. Mungkin kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin kita tidak mengerti hari-hari yang ke depan. Tapi percayalah apa yang dikerjakan oleh Tuhan, itu selalu yang terbaik. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan, itu lebih dari apa yang kita minta, saudara. Tuhan itu penolong yang setia, saudara. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu.
Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saudara, mungkin saudara menghadapi pergumulan saat ini. Pergumulan seberat apapun, buat Tuhan tidak ada yang mustahil untuk bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saat ini saudara datang kepada Tuhan, baik itu penyakit, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga, baik itu keuangan, bawa kepada Tuhan. Segala beban-beban berat itu, kekhawatiran tentang masa depan, bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Tuhan itu lebih daripada bapak dunia. Sikala bara bala 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 bara saki, haleluya. Tuhan, kau tahu Tuhan setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lebih tahu Tuhan dari orang yang mengalami pergumulan itu. Engkau tahu jalan keluar yang terbaik. Engkau tahu Tuhan jawaban setiap persoalan kehidupan di hari-hari yang sukar ini. Tuhan, Kau Maha Kuasa. Tuhan, Kau mampu melakukan segala perkara. Saat ini saudara, datanglah kepada Tuhan. Pergumulan itu akan selesai karena Tuhan yang akan menyelesaikan buat saudara. Imani bahwa Tuhan bekerja jauh lebih dari apa yang bisa kita pinta kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan selalu melakukan dengan tepat. Di masa-masa pergumulan dalam hidup ini, yang akan terus berlanjut untuk hari-hari ke depan, jangan pernah lepas daripada Tuhan. Teruslah melekat kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada kelepasan. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Katakan, aku percaya. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang beriman yang menang di dalam setiap pergumulan. Kami berharap kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah tempat pengharapan kami Tuhan. Kasih-Mu begitu setia di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin ketika kami berjalan bersama Engkau, segala permasalahan kami, segala pergumulan kami diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan mengasihi saudara.